Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Asy-Syaikh Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas pada pembahasan tentang zakat, yaitu sekarang pada zakat an-naqdain, zakat mata uang. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babu zakatin naqdi, bab zakat mata uang. Yang dimaksud mata uang ini adalah emas dan perak, baik itu sudah dibentuk uang dinar dirham maupun dibentuk perhiasan, ya perhiasan emas perak maupun masih batangan, semuanya sama. Dan sekarang kita tidak memakai emas perak untuk jual beli, tapi memakai rupiah, dolar, dinar dan dirham dan real dan sebagainya, maka itu hukumnya disamakan dengan emas perak ini. Beliau mengatakan wa zakatuhu, dan zakat mata uang itu rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, berarti 1/40. Walau min ma'din, meskipun dari tambang. Nah, maka kalau kita memiliki emas yang sudah mencapai nisab, zakatnya adalah 1/40-nya. Kita memiliki rupiah yang sudah mencapai nisab, zakatnya 1/40-nya. Misalnya nisabnya 40 juta, misalnya, berarti zakatnya 1 juta. 80 juta berarti zakatnya 2 juta. 1/40, gampang. Ini lebih mudah daripada kita menghitung 2,5%. Nah, persen itu susah ngitungnya. Lebih bagus 1/40 tadi. Walau min ma'din, meskipun dari tambang, yaitu tambang emas perak. Maka tambang selain emas perak itu tidak ada zakatnya, kecuali zakat perbisnisan. Misalkan tambang minyak, tambang batu bara dan sebagainya, itu semuanya tidak ada zakatnya dari barang tambangnya karena bukan emas perak. Beliau mengatakan wa nisabudz dzahab, adapun nisabnya emas 20 mithqalan, 20 mithqal khalisah yang murni. Wal mithqal, dan yang disebut 1 mithqal itu adalah 24 qiratan, 24 qirat. Kita sudah tidak menggunakan istilah mithqal, sehingga kita menggunakan istilah yang lain, yaitu pakai gram. Maka 20 mithqal ini kalau dibuat dinar adalah 20 dinar, kalau dibuat gram itu adalah 85 gram. Maka emas 85 gram ini sudah mencapai nisab. Kurang dari itu belum mencapai nisab. Wa nisabul fiddah, adapun nisabnya perak adalah mi'ata dirhamin, 200 dirham Islami. Wa dirham, dan 1 dirham itu adalah 17 qiratan, 17 qirat, illa 5 qiratin, dikurangi 5 qirat. Wa ma zada 'ala dzalika fa bihisabi, lalu apa yang di atas hal itu maka dihitung sesuai hitungannya. Kita juga tidak memakai hitungan dirham, Pak, tapi kita memakainya gram juga. Maka 200 dirham ini sama dengan 595 gram perak. Maka untuk mengingat-ingatnya gampang sekali. Untuk emas 85. Untuk perak tambahi 1. 8 tambah 1, 9 ya. 95. Nah, tapi depannya tambahi 5. 595.
Maka emas nisabnya 85 gram, perak nisabnya 595 gram. Mudah sekali mengingatnya insyaallah taala. Wala syai'a, dan tidak ada zakat fil maghsyushi, pada sesuatu yang maghsyush. Maghsyush itu yang tidak murni. Kalau di situ diterjemahkan apa maghsyush, Pak? Palsu atau apa? Oh, yang bercampur ya. Maghsyush itu boleh diartikan bercampur tadi, karena arti asalnya itu yang ada tipuan padanya, tapi maksudnya adalah yang tidak murni. Hatta yablugha, sehingga mencapai khalisuhu, murninya nisaban. Jadi kalau ada yang dicampur, maka lihat campuran emasnya itu mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab ya berarti ada zakatnya, kalau tidak mencapai nisab berarti juga tidak ada zakatnya. Wala fil hulli, juga tidak ada zakat pada perhiasan yang dipakai. Illam yaqsid kanzahu, jika dia tidak memaksudkan untuk menyimpannya, tapi memaksudkan untuk memakainya. Nah, maka perhiasan yang dibeli oleh wanita, baik itu anting-anting maupun gelang maupun kalung, itu dibagi dua. Apa tujuan kamu membeli emas tadi? Kalau tujuannya untuk dipakai perhiasan, maka tidak ada zakatnya, karena sudah diizinkan untuk dipakai oleh syariat. Yang ada zakatnya adalah kalau kita memakai tetapi tidak diizinkan oleh syariat, itu ada zakatnya. Misalnya laki-laki pakai emas, ini kan tidak diizinkan. Nah, di situ ada zakatnya, Pak. Atau perempuan pakai emas tapi berlebihan, dari pergelangan tangan diisi emas sampai kelek. Jadi full satu tangan ini penuh dengan emas, ini, gelang emas. Nah, sehingga tangannya bersinar-sinar karena ditutupi emas. Nah, itu berlebihan seperti itu, ada zakatnya. Tapi yang normal yang diizinkan Islam tidak ada zakatnya. Kemungkinan yang kedua, panjenengan beli emas tujuannya adalah untuk disimpan. Nanti kalau saya butuh-butuh, maka ini simpanan emas saya jual, nilainya tidak akan merosot. Nah, simpanan seperti itu ada zakatnya. Maka tujuannya apa? Ya, tujuannya dipakai, tidak ada zakat. Meskipun tujuan memakainya adalah tidak setiap hari. Nah, misalnya punya kebiasaan ya, kalau ketemu teman-teman karena undangan walimah, nah misalnya baru make, ya itu berarti memang tujuannya dipakai. Jadi kita nggak bisa nipu diri kita sendiri, Pak. Hati kita itu menginginkan apa pas beli itu, make atau nyimpan. Meskipun kita simpan, tapi kalau niatannya adalah tadi memakai, karena memakainya memang niatannya tidak setiap hari, maka itu termasuk yang huli, yang tidak ada zakatnya, karena niatannya memakai. Karena tidak semua wanita itu suka memakai setiap hari, Pak. Ada yang suka memakai setiap hari karena terlihat jadi tambah cantik. Tapi ada juga yang khawatir kalau dipakai setiap hari malah nanti lepas. Nah, akhirnya dia memakainya hanya waktu-waktu tertentu. Itu juga termasuk memakai seperti itu. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan al-haulu, sudah mencapai satu haul fin naqdi, untuk mata uang ini. Berarti syarat wajib zakatnya ada dua. Satu, mencapai nisab. Dua, haul. Berbeda dengan tanaman ya, tidak perlu haul. Wa fir rikazi, adapun untuk rikas, al-khumusu, ada khumusnya, yaitu 1/5 zakatnya. Wala haula fihi, dan tidak ada haul padanya. Apa itu rikas? Rikas itu nama lainnya dafinul jahiliyah, barang timbunan sisa dari jahiliyah, masa jahiliyah. Misalnya kita menggali tanah, menemukan emas, ada salibnya, itu berarti sisa jahiliyah. Maka langsung diambil 1/5-nya, diberikan zakatnya 1/5 tersebut. Berarti 4/5-nya menjadi milik yang menemukan. Dan di sini mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada haul, berarti nggak perlu menunggu 1 tahun. Tapi apakah harus ada nisabnya? Nah, nanti akan dibahas oleh beliau di bawahnya lagi. Kemudian wala fil ma'din, tidak pula ada syarat untuk ma'din, untuk tambang. Artinya untuk tambang juga tidak harus 1 tahun. Maka ma'din, begitu panjenengan sudah menggarapnya, maka tidak ada haul padanya. Panjenengan harus mengeluarkan zakatnya dari ma'din atau tambang emas atau tambang perak tersebut.
Muncul pertanyaan, bagaimana kalau timbunan tadi itu bukan timbunan jahiliyah, tapi timbunan Islam? Kita nemu emas, tapi emasnya ada tulisan La ilaha illallah. Nah, ini berarti timbunan masa Islam. Para ulama mengatakan hukumnya disamakan dengan luqatah, barang temuan di jalan. Harus diumumkan selama 1 tahun. Ada yang datang, kasihkan. Tidak ada yang datang, silahkan dipakai. Kemudian beliau melanjutkan, wa syartur rikas, dan syaratnya rikas tadi, harta karun atau barang dari jahiliyah tadi, ayyakuna naqdan, bahwasanya dia itu berupa naqd, yaitu mata uang emas perak tadi. Maka kalau timbunannya bukan emas perak, tidak disebut rikas. Misalnya menemukan sepeda kebu peninggalan Fir'aun, misalnya. Nah, itu bukan rikas namanya. Meskipun harganya bisa lebih mahal daripada emas perak. Maka yang dibahas di sini adalah emas perak saja. Ini syarat pertama ya. Syarat yang kedua, nisaban, sudah mencapai nisab. Nah, berarti kalau tidak mencapai nisab, maka dia tidak termasuk yang diwajibkan zakat padanya. Misalnya emas tapi belum sampai 85 gram, masih 80 gram, langsung aja disaud dipakai. Nggak usah dizakati karena belum nisab. Tapi jujur ini masalah khilafiyah. Saya mengikuti pendapat yang lain bahwasanya untuk rikas ini tidak disyaratkan nisab. Berapapun panjenengan nemu, maka zakatkan 1/5. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa fir rikazil khumus. Di dalam rikas ada zakat 1/5. Beliau tidak mengatakan apabila mencapai nisab. Maka tidak perlu disyaratkan nisab. Berarti syaratnya cuma satu saja, yaitu dia emas atau perak. Syarat berikutnya min dafnil jahiliyah, dari timbunan masa jahiliyah. Berarti kalau timbunan masa Islam maka tidak termasuk rikas. Maka menurut kitab ini syaratnya rikas 3. Dia adalah mata uang, emas perak, dia adalah sudah mencapai nisab, dan dia adalah sisa atau peninggalan jahiliyah. Kemudian fi mawatin, ditemukan di mawat, tanah yang mati. Tanah yang mati itu tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang menggunakannya. Maka kalau ada tanah, ada pemiliknya, itu bukan rikas namanya, Pak. Saya misalnya nyewa sawah seseorang, gitu. Berarti sawah itu milik seseorang. Pas saya menggali, saya menemukan emas di situ. Nah, itu bukan rikas. Kenapa? Tanahnya ada pemiliknya, bukan milik panjenengan. Maka isinya tanah tadi miliknya si pemilik sawah. Sehingga panjenengan langsung ambil itu nggak halal. Panjenengan lapor dulu sama pemilik tanah. Pak, ternyata ada emas besar-besar, Pak. Bagaimana ini, Pak? Dibagi 2 aja. Oh ya, halal. Nah, dia sudah rela dibagi 2, alhamdulillah. Tapi sebenarnya hak miliknya adalah milik pemilik tanah. Atau milkin ahyahu, satu kepemilikan yang dia menghidupkannya. Jadi ada tanah yang mati kemudian dia hidupkan, akhirnya menjadi milik dia. Maka seperti itu seolah-olah tanah tersebut sudah menjadi milik dia, sehingga kalau ada barang rikas atau timbunan jahiliyah di situ menjadi milik kita. Saya pernah melihat rikas itu 1 kali saja, Pak, di Gombong, Mbah Daldiri, temannya Ustadz Mudakir. Jadi di sawah beliau itu ditemukan emas-emas batangan, dikumpulkan dalam 1 bagor. Saya melihatnya di kamar beliau, karena waktu itu diizinkan masuk, dan saya pengen lihat kayak apa. Jadi wadahnya cuma taruh pojok kamar gitu, Pak. Itu kalau dicolong ya lumayan itu. Dan saya lihat ya wadahnya besar, lumayan. Terus mbahnya itu cerita, ini sebenarnya didatangi polisi nih. Nah, saya ngeyel, oh nggak bisa, Pak, nggak bisa diambil ini. Ini hasil tirakat saya ini. Saya wirid kuat malam-malam nggak tidur nih. Hasilnya ini hasilnya bukan gratisan. Ya dia ngeyel gitu nggak bisa jawab mereka. Berikutnya faslun, pasal baru fi zakat tijarah, pada zakat perbisnisan. Orang bisnis tujuannya mencari uang, maka zakatnya bisnis disamakan dengan uang. Makanya setelah membahas zakat mata uang, beliau membahas zakat perbisnisan. Dan ini sudah merupakan pendapat hampir seluruh ulama bahwasanya bisnis ada zakatnya.
Yang mengatakan bisnis tidak ada zakatnya itu cuma satu madhab, yaitu madhab zahiri, dan madhab ini sudah punah. Maka jangan panjenengan hidup-hidupkan lagi. Karena kalau panjenengan hidupkan lagi, pasti gara-gara pelit itu. Nggak mau zakat, akhirnya bisnisnya nggak usah dizakati. Wa fit tijarati, dan di dalam zakat perbisnisan ada rubu'ul usyur. Seperempatnya sepersepuluh, sama ya, 1/40. Wa syurutuha sittah, adapun syaratnya ada 6. Syarat zakatnya tadi ya. Al-awwal al-urud, bahwasanya dia itu adalah barang-barang. Tunan naqd, bukan mata uang. Jadi yang dijual itu barang-barang, misalnya jual baju ya, jual kitab dan sebagainya. Adapun kalau kita menjual mata uang atau menjual emas perak, maka zakatnya bukan zakat tijarah, tapi zakatnya ya emas perak tadi. Sehingga kalau ada orang punya toko emas, ya zakatnya ya emas, bukan duit, bukan. Karena emas itu sendiri terkena zakat. Atsani, yang kedua adalah niyatut tijarah, niat untuk bisnis. Namanya bisnis itu apa? Membeli sesuatu untuk dijual kembali supaya mendapatkan laba, itu bisnis. Maka kalau tidak ada niatan seperti itu, tidak terkena zakat tijarah. Misalnya panjenengan membuka toko emas tapi digratiskan untuk orang yang datang, nah itu berarti nggak terkena zakat bisnis, Pak, karena tujuannya bukan bisnis sesungguhnya tapi hanya sedekah. Katanya ada kan itu warung gratis ya, warung makan gratis, nah, sehingga siapapun yang datang dipersilakan makan gratis, itu nggak ada terkena zakat tijarah karena tidak ada tujuan untuk tijarah. Syarat yang ketiga adalah iqtiranin niyati, bersambungnya, bergandengnya niat itu bitamalluk, dengan kita memiliki. Jadi pas kita niat tijarah, niat bisnis, itu kita sudah memiliki barang tadi. Artinya kalau bukan milik kita, maka kalau seperti misalnya kita hanya mengelola milik orang, maka tidak terkena zakat atas kita ya, karena kita hanya mengelola dan bukan pemiliknya. Kemudian yang keempat, ayyakuna tamalluku, bahwasanya kepemilikan terhadap barang tadi adalah bimu'awadatin, dengan pergantian. Artinya ada sesuatu yang kita berikan untuk mendapatkan barang tadi. Misalnya saya bawa duit, kemudian membeli mobil, nah, berarti ada pergantian kan? Saya bawa duit, kemudian orang bawa mobil, maka tukar menukar antara uang dengan mobil. Nah, itu berarti bimu'awadah. Berbeda kalau misalnya saya mendapatkan tanpa mu'awadah, misalnya warisan. Nah, warisan itu tidak terkena zakat tijarah karena tamalluknya, kepemilikannya tidak dengan proses mu'awadah, tapi prosesnya paksaan ya. Jadi istilahnya fikih itu, orang mendapatkan warisan itu mendapatkan secara paksa karena kita tidak bisa menolak, Pak. Nah, gelem ra gelem pasti dapat. Nah, itu memang jatah kamu. Nah, maka itu tidak terkena zakat itu. Panjenengan dapat mobil, kemudian warisan mobil ya, kemudian panjenengan jual, nggak ada zakat perbisnisan di situ. Karena panjenengan mendapatnya tidak secara mu'awadhah. Al-khamis, yang kelima adalah alla yanidhana qisan binaqdihi fi asna'il hauli. Ini kata-kata ini agak susah untuk diterjemahkan per kata. Artinya kalau diterjemahkan per kata malah tambah bingung. Sehingga saya sarankan ini langsung diterjemahkan satu kalimat. Coba panjenengan baca terjemahnya itu sudah memudahkan atau tidak. Kalau belum memudahkan juga nanti saya jelaskan. Monggo. Ngoten tak? Ngoten tak? Wah, itu berarti kelima. Hartanya tidak berkurang dari nisab di pertengahan tahun. Nah, itu sebenarnya terjemahnya kurang tepat itu, Pak. Jadi yang kelima ini maksudnya adalah bahwasanya barang-barang yang kita miliki, misalnya baju yang kita jual, itu semuanya tidak menjadi mata uang seluruhnya dalam kondisi kurang dari nisab. Jadi misalnya jualan baju ya. Kemudian barang bajunya sudah habis, di toko sudah habis, semuanya sudah menjadi apa? Uang. Dan uangnya kurang dari nisab. Nah, kalau seperti itu sudah tidak terkena lagi, karena berarti seolah-olah bisnisnya sudah berhenti. Jadi uang yang terkumpul ternyata tidak sampai
nisab. Nah, itu sudah tidak terkena. Itu maksudnya begitu. Makanya ini kalimat ini memang menurut saya kalimatnya agak susah ya kalau diterjemahkan per kata, paling enak langsung dijelaskan maksudnya. Kemudian yang keenam, alla yaqsidal kunyah, bahwasanya dia tidak memaksudkan untuk memiliki barang tersebut fi asna'il haul, di tengah-tengah tahun. Saya bisnis mobil. Tengah-tengah tahun saya hentikan niatan bisnis mobil. Udah mobil untuk saya pakai sehari-hari saja. Karena ternyata butuh mobil banyak. Maka akhirnya 5 mobil yang saya bisniskan itu saya hentikan perbisnisannya. Udah 5 ini kita pakai semua. Yang 1 saya bawa, yang 4 dibawa teman-teman untuk dakwah ke Merapi misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu sudah tidak ada kewajiban zakat karena niat niat bisnisnya sudah berhenti. Kemudian setelah menyebutkan tentang syarat wajib zakat perbisnisan, beliau mengatakan wa wajibuha, adapun wajibnya yang harus dikeluarkan rubu ushril qimah, 1/40 dari nilainya. Nilainya mobil yang dijual berapa? Misalnya 200 juta. Nah, diambil 1/40 dari 200 juta tadi. Wa yuqawwam, dan dia dikasih nilai bijinsi ra'sil mal, dengan jenis dari modalnya. Jadi dulu modalnya ketika membeli itu dengan apa? Dengan rupiah. Nah, kalau dengan rupiah berarti mobilnya dinilai dengan nilai rupiah. Jangan dengan nilai real, jangan dengan nilai dolar dan seterusnya. Apa yang panjenengan beli dulu, nah itulah yang digunakan untuk menilai barang yang ada sekarang. Atau binaqdil balad, dinilai dengan mata uang yang ada di kota tersebut. Misalnya di Indonesia berarti rupiah. Misalnya di Arab berarti real. In malakahu bi'ardin, apabila dia memilikinya itu bi'ardin, dengan suatu barang yang lain. Maksudnya jika dia itu memiliki barang-barang tersebut dengan barang-barang yang lain, maka barang-barang tersebut dinilai dengan mata uang yang biasa dipakai di negara tersebut. Kalau rupiah ya rupiah, kalau real ya real. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan kaunuhu nisaban, bahwasanya dia sudah mencapai nisab illa fi akhiril haul, kecuali di akhir tahun saja. Jadi saya memulai bisnis bulan Muharram, belum mencapai nisab. Di akhir Dzulhijjah sudah mencapai nisab, itu sudah kena zakat, Pak. Maka tidak harus nisabnya itu dari awal saya memulai bisnis. Anggaplah misalnya nisab sekarang 140 juta ya, karena konon sekarang ini sekitar 140 juta. Saya mulai bisnis, modal saya 100 juta. Bulan Muharram mulai. Tengah tahun ada untung 120 juta. Berarti belum nisab juga kan? Kemudian Dzulhijjah ketika saya menghitung ternyata nilainya sudah 140 juta. Pas nisab. Nah, kena zakat. Padahal 140 ini baru 1 bulan, meskipun baru 1 hari pun kena. Jadi kemarin nilainya semua total 140 juta. Kemudian besoknya saya ngitung zakat 140 juta kena. Maka bisnis ini tidak seperti yang lain ya. Kalau yang lain itu mulai nisab tanggal berapa itu dianggap permulaannya. Harus setahunnya setelah kepemilikan nisab tadi. Tapi kalau bisnis tidak perlu pas awalnya kita menghitung nisab atau tidak. Karena itu bagi yang berbisnis, silakan dihitung hartanya ya. Kalau memang sudah mencapai nisab ya berarti ada wajib zakat. Tapi kalau bisnis kecil-kecilan tampaknya ya jauh, Pak. Karena saya dulu pernah menghitung ya. Kan pernah buka warung kecil ya, warung kecil herbal. Saya khawatir ada zakatnya, saya hitung. Setelah saya hitung ketawa sendiri ya, Pak. Waduh banget nih. Akhirnya habis itu nggak pernah saya hitung karena memang apa? Masih sangat jauh. Akhirnya mati tokonya. Ratenan Pak soalnya. Panjenengan kepanasan betul Pak? Kok saya kepanasan nih? Musim hujan ini biasanya panas. Nah, hujannya malah jadi turun sekarang.
Baik, kita lanjutkan ya. Faslun fi zakatil fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah namanya ada 3. Boleh disebut zakat fitrah karena kita selesai dari puasa Ramadan, maka selesai puasa itu disebut fitr, yaitu berbuka. Boleh disebut zakat Ramadan karena dilakukannya setelah puasa Ramadan. Boleh disebut zakatur ru'us, zakat kepala, karena setiap kepala muslim baik itu dewasa maupun anak wajib untuk zakat fitr. Beliau mengatakan watajibu zakatul fitri bisyurut. Wajib zakat fitrah dengan syarat-syarat. Yaitu ada 3 syaratnya. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, berarti nggak wajib. Yang pertama, idraku ghurubis syamsi, mendapati tenggelamnya matahari lailatul id, pada malam Idul Fitri. Berarti kalau panjenengan punya anak lahir jam 5 sore di akhir Ramadan, terkena zakat tidak? Terkena, karena dia mengalami tenggelamnya matahari malam Idul Fitri. Tapi kalau lahirnya setelah adzan, ya, adzan selesai, la ilaha illallah, bayinya lahir, brul, ya. Nah, itu tidak di zakat fitrah, ya, Pak. Karena dia tidak mengalami tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari tadi pas awal adzan, akhir adzan baru keluar bayinya, nggak ada zakat fitrahnya di situ. Kalau mau dizakati gimana? Boleh, tapi nggak wajib. Bahkan janin yang ada di perut pun dizakati juga boleh, tapi nggak wajib. Ini kan bicara tentang wajib. Syarat kedua, wa ayyakuna musliman, bahwa dia seorang muslim. Maka yang tidak muslim tidak ada zakatnya. Misalnya kita punya budak, tapi dia kafir, nah, maka tidak ada zakatnya. Majikannya tidak wajib menzakat fitrai dia. Yang ketiga, wa ayyakuna, dan bahwasanya adalah ma yukhrijuhu, apa yang dia keluarkan sebagai zakat tadi, fadilan, itu adalah tersisa an ma'unatihi, dari makanan pokok dia, wa ma'unati man alaihi, dan makanan pokoknya orang-orang yang dia tanggung. Ma'unatahu lailatal idi wa yaumahu, yaitu makanan pokoknya untuk malam hari raya tadi plus besoknya siangnya. Jadi misalnya saya 5 orang di rumah, sehari sampai 24 jam, ya, malam Id sampai harinya, siangnya itu misalnya butuh 10 kilo misalnya. Nah, berarti kalau ada 10 kilo plus ada sisanya, nah, sisanya itu yang wajib dizakatkan. Anggaplah sisa 5 kilo, ya, berarti kewajiban zakat saya hanya di 5 kilo sisa tadi. Seandainya kewajiban zakatnya 10 kilo, ternyata yang tersisa 5, saya keluarkan 5. Adapun yang di rumah jangan dikeluarkan. Kenapa? Karena itu untuk menghidupi perut kita dan perut anak istri kita selama malam Id dan besoknya. Kemudian wa an dasti thawbin yaliqu bihi, dan juga mencukupi untuk baju yang sempurna, yang cocok untuk dirinya. Nah, sehingga kalau nggak punya baju, telanjang berarti, ada uang, jangan digunakan untuk beli beras zakat fitrah, tapi silahkan beli baju untuk dipakai. Tapi kondisi seperti ini tampaknya di masa kita sekarang sudah nggak ada. Karena zaman dulu baju itu sangat mahal, belum ada pabrik kain, sehingga kadang-kadang orang tidak punya baju. Imam Ahmad bin Hambal itu bajunya cuma 1 helai. Sehingga ketika beliau menjemur bajunya, beliau berada di kamar telanjang. Paling-paling pakai celana kolor, yang menutupi aurat besarnya saja. Nggak keluar ke majelis, Pak. Karena bajunya cuma 1. Nanti kalau sudah kering dipakai lagi. Nah, itu kondisi zaman dulu, ya. Kondisi sekarang insya Allah, alhamdulillah, baju sudah sisa-sisa banyak. Wa maskanin, dan tempat tinggal, wa khadimin, dan pelayan, yahtaju ilaihi, yang memang dia butuh kepadanya. Kalau dia tidak butuh alias hanya tambahan saja, maka itu tidak dihitung. Nah, inilah 3 syarat wajibnya zakat fitrah. Terus siapa saja yang wajib kita zakati fitrahnya? Watajibu, dan wajib amman, dari siapapun, fi nafaqatihi, yang berada dalam nafkah dia alias nafkahnya dia tanggung, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Contohnya siapa? 1, zaujatin, istrinya sendiri. Yang kedua, waladin, anaknya sendiri. Yang ketiga, walidin, bapak. Bapak ini mencakup ibu juga, ya, orang tua. Yang keempat, wa mamlukin, dan budak.
Maka istri zakatnya tidak ditanggung istri, tapi zakatnya ditanggung suami. Seandainya istri mau mengeluarkan zakatnya sendiri gimana? Boleh. Mas, saya pengen mengeluarkan zakat sendiri, silahkan. Anak sudah kerja, padahal dia belum balik, sehingga masih ditanggung oleh orang tuanya kan. Tapi dia sudah kerja Pak, belum balik. Dia boleh mengeluarkan zakatnya sendiri. Tapi kalau sudah balik, itu kewajibannya atas anak sendiri, bukan si bapak. Jadi bapak itu wajib menafkahi anak kalau belum balik. Kalau sudah balik, sudah bukan kewajiban bapaknya. Seandainya bapaknya nggak ngasih makan dan anaknya malas kerja, maka yang dosa itu bukan bapaknya, anaknya yang tidak mau kerja tadi. Mestinya dia bekerja karena sudah balik, tapi malas kerja, akhirnya mati kelaparan, bapaknya nggak mau ngasih makan, itu salah dia sendiri. Kenapa nggak mau bekerja padahal mampu? Bapak juga begitu, wajib kita zakat fitrai. Itu maksudnya adalah kalau miskin. Kalau bapaknya tidak miskin, itu bukan tanggungan nafkah kita. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama, kapan bapak itu menjadi tanggungan nafkah kita. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan, dalam kitab Matan Abi Suja dikatakan, apabila bapaknya fakir dan dia tidak mampu kerja. Tapi pendapat yang dipilih oleh guru kami, tidak harus tidak mampu kerja. Pokoknya dia fakir, meskipun mampu kerja, itu sudah wajib ditanggung oleh anaknya dalam hal nafkahnya. Apabila anaknya mampu. Kemudian wal wajib, dan yang wajib dikeluarkan adalah sa'on, satu sa'. Nah, satu sa' ini tidak kita pakai di Indonesia karena sa' ini adalah takaran. Sehingga kita menggunakan timbangan yaitu kilo. Maka satu sa' itu kalau dikonversi kepada kilo, itu tepatnya adalah 2,4 kilo. Sering kita mengeluarkan 2,5 itu karena dibulatkan. Seandainya kita berikan lebih bagus lagi. Jadi 2,4 kilo itu adalah batas minimal, bukan batas maksimal. Sama dengan korban, itu batas minimalnya. Satu sapi 7 orang itu adalah, kalau itu batas maksimalnya, ya. Maka seandainya satu sapi 1 orang sangat boleh. Nabi saja korban 1 orang 100 ekor onta di akhir hayatnya, masya Allah. Dan itu sunnah yang belum pernah dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Saya belum pernah dengar loh Pak, orang korban 100 ekor onta. Kalau di Indonesia ya sapi lah, 100 sapi. Salimun minal aibi, yang selamat dari aib. Nah, sehingga tidak boleh kita keluarkan beras yang tidak sempurna, yaitu ada cacatnya. Min ghalibi qutil balad, dari mayoritas makanan pokok kota setempat. Sehingga tidak sah kalau kita zakat fitrah di Indonesia dalam bentuk korma. Menurut mazhab Syafi'i Pak ya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zakat fitrah itu paling utama adalah korma dimanapun Anda berada. Tapi saya yakin orang-orang miskin di Indonesia kalau dikasih kurma masih kelaparan Pak. Kalau dikasih beras insya Allah sudah kenyang. Ya. Karena namanya sego. Ya. Yang rung sesek, rung lego. Kalau udah diseseki sego baru lego. Itu orang Indonesia. Ya. Wa in qadara ala ba'dihi faqat, kalau dia mampu terhadap sebagiannya saja, jadi nggak mampu satu sa', mampunya setengah sa', silahkan akhrajahu, dia keluarkan yang dia mampu tadi. Jadi tidak gugur gara-gara tidak mampu semuanya. Sama dengan sholat Pak, saya tidak mampu berdiri, ya sudah, kamu sholat tetap wajib dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, silahkan sholat dengan berbaring. Nah, maka zakat fitrah juga begitu. Kewajibannya 10 kilo, adanya 5 kilo. Keluarkan 5 kilo, nggak ada masalah. Kemudian wa yajuzu ikhrajuha, dan boleh mengeluarkan zakat fitrah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Berarti sejak tanggal 1 Ramadan. Tapi ini mazhab Syafi'i menyelisih mazhab yang lain. Karena itu lebih baik kita tidak pakai mazhab Syafi'i dalam bab ini. Maka untuk kalimat ini di dalam kitab saya kasih tanda merah. Tanda merah sebagai tanda ini saya nggak ikut ini. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Dan secara nalar itu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan itu tidak berfungsi menyenangkan orang miskin pada hari raya. Tujuannya kan supaya semuanya senang Pak.
Dan ini kalau sudah kita kasihkan di awal Ramadan, maka nanti di akhir Ramadan berasnya sudah habis, kita senang-senang, dia masih kelaparan. Berarti fungsinya belum kena. Sebenarnya bagus sebenarnya mengeluarkan di awal Ramadan, bisa untuk sahur, bisa untuk buka, ya kan? Tapi jangan dalam bentuk zakat fitrah, dalam bentuk sedekah saja. Ada tetangga miskin, nah kita sedekahi beras, niatannya bukan zakat fitrah, niatannya sedekah Ramadan, karena sedekah Ramadan pahalanya lebih besar. Wa yusannu, dan disunahkan qabla salatil id, sebelum salat id. Maksudnya sebelum salat id adalah setelah terbit fajar. Makanya dalam bab waktu pengeluaran zakat fitrah ini bisa dibagi beberapa bagian. Satu, mulai wajibnya ketika sudah tenggelam hari malam Idul Fitri, tenggelam matahari malam Idul Fitri, itu baru mulai wajib. Bolehnya 1 hari sebelum hari raya, itu sudah boleh. Sunnahnya alias paling utamanya setelah terbit fajar sebelum berangkat salat id. Makruhnya adalah kalau setelah salat id baru dikeluarkan sampai dengan tenggelam matahari. Haramnya adalah kalau kita tunda sampai tenggelam matahari pada hari raya Idul Fitri. Berarti ada 5, Pak, ya? Ada yang mulai wajib, ada yang mulai boleh, ada yang paling utama, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, di sini beliau hanya menyebutkan 3. Yang pertama, yajuz, bolehnya, mulai bolehnya di awal Ramadan. Itu kata beliau, tapi kita nggak cocok. Adapun sunnahnya, yaitu paling utamanya sebelum salat id. Adapun haramnya diakhirkan dari hari tersebut, alias sampai tenggelamnya matahari pada hari raya. Nah, itu sudah tidak boleh ditunda sampai hal itu. Tapi kalau ditunda setelah salat id masih makruh, belum sampai kepada derajat haram. Demikian pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian faslun fin niyati fi zakati wa ta'jiliha. Pasal baru tentang niat di dalam berzakat dan menyegerakannya. Zakat termasuk ibadah. Namanya ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Nah, muncul pertanyaan, niatnya zakat apa? Beliau mengatakan watajibun niyatu, dan wajib niat di dalam zakat. Fayanwi, maka seseorang itu meniatkan, yaitu dalam hati, tidak perlu diucapkan, hadza zakatu mali, ini adalah zakat hartaku, wa nahwu dzalika, dan sekitar itu. Tidak harus kalimatnya seperti ini. Dan ini enggak harus diucapkan, Pak. Sehingga kita berikan kepada orang miskin niatannya zakat, itu sudah sah sebagai zakat. Dan dia tidak harus tahu si miskin tadi. Kita kasih, dia terima, udah selesai. Tidak harus ada akad serah terima, ini saya menerima zakat, saya menyerahkan zakat saya, oh nggih saya menerima zakat panjenengan, enggak harus begitu. Wa yajuzu, dan boleh ta'jiluha, menyegerakan zakat qablal haul, sebelum 1 tahun. Maka ibadah ini, zakat ini sebenarnya waktunya sudah ditentukan, tetapi dia memiliki kebolehan untuk disegerakan karena adanya dalil. Hukum asalnya, setiap ibadah yang waktunya sudah ditentukan, itu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Sholat duhur jam 10 pagi, nggak bisa. Nah, zakat sebelum waktunya, bagaimana? Sebenarnya nggak bisa, hukum asalnya. Tapi gara-gara ada dalil, maka menjadi bisa. Tapi ada syaratnya, Pak. Wa syartu ijza'il mu'ajjal. Dan syaratnya sah sesuatu zakat yang disegerakan adalah ayyabqal maliku, bahwasanya pemilik harta tadi masih tetap ahlan lil wujubi, wajib untuk berzakat ila akhiril hauli, sampai akhirnya tahun. Jadi misalnya zakat 2 tahun saya segerakan, sehingga tahun ini sudah saya keluarkan plus tahun depan. Nah, tahun depannya itu sampai akhir tahun itu saya masih kaya alias masih wajib zakat. Nah, berarti sah apa yang sudah saya segerakan tadi. Tapi kalau ternyata akhir tahun, belum akhir tahun, saya sudah tidak kaya lagi. Setelah itu saya kaya lagi. Maka akhir tahun, di mana saya tadi setengah-tengah tahun mengalami tidak kaya, itu zakatnya belum sah untuk tahun yang depan itu. Kenapa? Karena tengah-tengah saya sudah tidak kaya lagi. Berikutnya wa ayyakunal qabid, dan bahwasanya orang yang menerima zakat
fi akhiril hauli, di akhir tahun, mustahiqan, juga masih berhak menerima zakat. Sehingga kalau saya serahkan kepada teman saya yang dia miskin, zakat untuk 2 tahun, tahun ini dan tahun depan. Ternyata tahun depannya teman saya sudah nggak miskin lagi, Pak. Bisnisnya jalan, bahkan dia jadi lebih kaya daripada saya. Maka zakat saya kemarin tuh yang tahun berikutnya tidak sah. Itu gugur karena sama dengan saya ngasih kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi si pelaku masih mustahik untuk berzakat, masih wajib untuk berzakat, dan si orang yang diterima masih mustahik untuk menerima zakat sampai akhir tahun di mana dia segerakan tadi. Karena itu supaya tidak ribet ya nggak usah disegerakan. Tapi kalau mau disegerakan silahkan apabila memang dibutuhkan. Biasanya kalau dibutuhkan itu disegerakan, Pak. Misalnya ada orang miskin sangat butuh, ini butuh sekali Pak untuk pengobatan. Oh ya, saya segerakan zakat selama 2 tahun. Nah, disegerakan karena ada keperluan seperti itu untuk membantu orang, nggak ada masalah. Kemudian wa idza lam yujzihu. Kemudian kalau tidak sah untuk dia gimana? Istaradda, maka dia minta kembali. Teman kita sudah kita kasih zakatnya kan? Ternyata dia bisnisnya lancar, jadi kaya. Nah, kita telepon lagi. Mohon maaf Pak, ternyata zakat saya kepada panjenengan kemarin tidak sah karena panjenengan sudah jadi kaya sebelum akhir tahun. Tolong di TF lagi, kembalikan kemarin zakat. Saya berikan kepada orang lain yang berhak. In alimal qabid annaha zakatun muajjalah, dengan syarat jika orang yang menerima tadi mengetahui bahwa itu adalah zakat yang disegerakan. Berarti harus kita informasikan dulu Pak, di awal itu. Pak, ini saya berikan zakat saya, tapi ini untuk zakat tahun depan. Nah itu baru boleh untuk kita tarik lagi. Tapi kalau pas kita serahkan tidak memberitahu, maka begitu dia tahun depannya itu sudah kaya, kita tidak berhak untuk menarik lagi. Karena dia tidak ada kesiapan kalau tidak diberitahu bahwa itu adalah zakat yang disegerakan. Jelas nggih? Berikutnya, faslun fi qismati zakat, bab tentang pembagian zakat. Ini karena masih zakat semuanya ya diselesaikan, Pak. Satu bab lagi, ya. Wa yajibu, dan wajib sorfu zakati, menyerahkan zakat ilal maujudina, kepada orang-orang yang ada, minal asnafi tsamaniyah, dari 8 kelompok. Jadi menurut mazhab Syafi'i semua 8 kelompok harus dikasih. Enggak boleh hanya satu kelompok tok. Dari 8 ini kalau ada semuanya harus dikasih semuanya. Siapa saja? Al-fuqara, orang-orang fakir, al-masakin, orang-orang miskin, al-gharimun, orang-orang yang menanggung utang, abna'us sabil, ibnu sabil, wahumul musafirun, yaitu adalah para musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan, awil muridun lis-safar, atau orang-orang yang menghendaki safar, al-mubah, yang safarnya mubah, al-muhtajun, yang membutuhkan. Jadi pengen safar tapi nggak ada duit, dia membutuhkan, nah, dibantu dari uang zakat. Yang kelima, al-amiluna 'alaiha, amil zakat, yaitu amil zakat yang sah yang diangkat oleh pemerintah atau khalifah. Wal muallafah, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, wahum du'afa'un niyah fil Islam, yaitu orang-orang yang lemah niatnya di dalam masuk Islam. Wa syarifun fi qaumihi, termasuk muallaf adalah orang mulia di kalangan kaumnya, yutawaqqa'u bi'ita'ihi islamu nudharaihi, yang diharapkan dengan kita memberikan kepada tokoh tadi, maka orang-orang yang semisal dia akan ikut-ikutan masuk Islam. Yang ketujuh, al-ghuzatul dzukur, orang-orang yang berperang yang laki-laki, al-mutatawwi'un, yang perangnya itu sukarela, bukan karena tugas sebagai orang yang perang. Maka seperti ABRI dan sebagainya, tentara-tentara Indonesia ya, itu tidak berhak mendapatkan zakat karena mereka bukan mutatawwi', mereka sudah ada gajinya. Yang kedelapan, al-mukatabun, budak mukatab, yaitu budak yang membayar nilai dirinya kepada majikannya supaya merdeka, kitabatan sahihatan, dengan mukatabah yang sah. Kalau mukatabahnya tidak sah, ya tidak berhak untuk mendapatkan. Nah, inilah 8 orang yang semuanya harus kita berikan dari zakat harta kita. Misalnya zakat kita itu 10 juta, atau gampangannya 8 juta aja ya. Nah, berarti 1 juta untuk fakir, 1 juta untuk miskin, 1 juta untuk gharim, 1 juta untuk ibnu sabil, 1 juta untuk amil, 1 juta untuk mu'allaf, 1 juta untuk mujahid, 1 juta untuk budak mukatab. Itu kalau ada semua Pak. Nah sekarang coba kita lihat, fakir ada enggak? Ada.
Miskin ada nggak? Ada. Gharim ada nggak? Banyak. Ibnu Sabil, ya sok-sok ada. Amil, nah sekarang amil nggak ada. Karena amil harus yang sah itu yang diangkat oleh khalifah. Sekarang nggak ada khalifah, Pak. Mu'allaf, ya sok-sok ada. Kemudian ghuzat, perang di Indonesia nggak ada. Adanya di luar negeri, di Palestina. Budak mukatab nggak ada. Nah, berarti yang tidak ada budak mukatab sama amil. Maka kita berikan kepada yang ada, yaitu 6. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir lebih melarat daripada miskin, makanya dinomor satukan. Fakir itu pemasukannya tidak sampai separuh dari kebutuhan wajib. Kebutuhan wajib 500.000, pemasukannya cuma 400, itu fakir. Miskin pemasukannya tidak kebutuhannya 1 juta, pemasukannya 400, itu berarti fakir. Kebutuhannya 1 juta, pemasukannya 600, itu miskin. Kemudian wa aqallu dzalik, dan minimal dari yang diberikan adalah salasatun min kulli sinfin, 3 orang dari setiap kelompok. Maka fakirnya harus 3 orang, nggak boleh cuma 2 orang. Miskinnya harus 3 orang, nggak boleh cuma 1 orang. Illa idzan hasaru, kecuali kalau jumlahnya memang terbatas. Jadi misalnya di kampung kita yang miskin cuma 1 tok, ya sudah kasih 1 orang nggak apa-apa. Wa waffatiz zakatu bihajatihim, dan zakat sudah memenuhi hajat mereka, maka tidak harus 3 orang tadi. Wa illal amil, juga diperkecualikan amil. Fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, tidak masalah seandainya amil itu hanya 1 orang saja. Selain amil minimal 3. Ini adalah madhab Syafi'i. Pendapat yang saya pilih, boleh kita berikan kepada salah satu dari 8 asnaf. Misalnya hanya diberikan kepada fakir tok, boleh. Kepada gharim tok, boleh. Dan ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Karena sebagian teman itu ada yang bilang, Ustaz, nerima zakat tidak? Saya bilang, saya nerima tapi hanya mengelola saja. Kalau saya tidak mengambil. Nah, kemudian saya beritahukan, saya khususkan, fokuskan untuk para gharim. Karena kalau mengurusi fakir miskin sangat banyak sekali, Pak. Rampung-rampung itu biar diurusi orang lain saja. Saya khusus mengurusi orang-orang gharim, yaitu orang-orang yang miskin dan dia punya utang. Kalau miskin tapi nggak punya utang, masih mending. Ini udah miskin, kekurangan, dan punya utang, nggak bisa ngelunasi. Nah, itu yang saya fokuskan. Maka tidak masalah, karena saya mengikuti pendapat yang membolehkan hanya 1 kelompok saja, dan ada dasarnya hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, riwayat Mu'ad bin Jabal. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ya. Mungkin saya mendahului Ya. tadi yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah mu'alaf, yaitu di mu'alaf yang miskin atau mu'alaf yang kaya. Mu'allaf itu tidak harus miskin, karena miskin sudah ada kelompok sendiri. Mu'allaf ini dikasih tujuannya supaya cintanya kepada Islam bertambah. Dia masih lemah Islamnya, ya kan? Nah, supaya lebih senang sama Islam, kasih. Walaupun kaya kan? Meskipun kaya, karena mu'allaf ini 1 kelompok khusus. Termasuk yang mujahid tadi, mujahid kaya, kasih. Karena memang dia berhak. Amil kaya, kasih. Karena memang dia berhak. Dia sudah kerja kan? Sayyidina Umar tuh amil kaya dia. Ketika digaji oleh Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah cukup, nggak perlu digaji. Nah, kata Nabi, nggak begitu Umar. Kalau kamu itu kerja, sudah ikhlas, kamu dikasih, terima saja. Nah, maka oleh Nabi tetap dikasih. Padahal dia udah cukup, udah kaya. Ya sih. Terus yang kedua, itu mu'alafnya baru saja atau sudah lama ya? Kalau sudah lama itu namanya bukan mu'alaf, itu ex mu'alaf. Mu'alaf itu bagaimana? Orang yang niatnya dalam Islam itu masih lemah. Nah, sekarang di Indonesia ini kata-kata mu'alaf digunakan untuk orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam. Salah itu.
Kalau seperti itu, ya semua sahabat Nabi mu'alaf. Karena dulunya semuanya kafir. Jadi mu'alaf itu orang yang hatinya dilembutkan. Itu artinya, ya. Kenapa hatinya perlu dilembutkan? Karena masih belum cong untuk Islam itu. Dia masih elon-elon saja. Tapi seperti Ustadz Felix misalnya, udah bertahun-tahun masuk Islam, maka tidak bisa disebut mu'alaf. Bahkan Ustadz Felix itu ketika pertama masuk Islam, saya yakin dia bukan mu'alaf. Karena udah yakin dengan Islamnya, Pak. Jadi hatinya sudah nggak lemah lagi. Dia berani menyelisih semua keluarganya, ya kan? Atas keinginan dia sendiri. Dia siap semua keluarga saya musuhi saya, nggak peduli saya. Nah, itu berarti udah kan mu'alaf itu. Masa juga. Nggih. Jadi mu'alafnya itu ketika kita belum jatuh waktu zakat. Jadi tahun ini Muharram, dan Muharram besok kita wajib zakat mungkin kena nisab atau kena kol. Ternyata masuk Islamnya itu ketika kita belum waktunya bayar zakat. Terus? Jadi sekian tahun, jadi ini mu'alaf. Padahal mu'alaf dapat bagian, tapi ketika kita mengeluarkan zakat itu masih waktu nunggu 1 tahun lagi, kan masih jelas 1 tahun kan? Kok saya nggak paham ya yang dimaksudkan gimana, nggak paham saya. Jadi saya wajib bukan zakat Ya. di bulan Muharram di Tahun bulan 2025. 2025. Dan dia masuknya Islam mu'alafnya itu sebelum saya wajib bayar zakat. Terus? Ya itu kan jaraknya 1 tahun, itu kita kasih enggak? Berarti maksudnya apakah selama 1 tahun itu sudah tidak disebut mu'alaf? Ya. Tergantung dia itu lemah Islamnya atau tidak. Kalau 1 tahun sudah ikut ngaji gumuk setiap pagi, nah itu udah bukan mu'alaf. Bangun subuh sudah mampu dan ngaji pagi sudah rutin, berarti udah kuat itu, Pak. Kalau masih kira-kira orangnya agak lemah imannya, nah, maka itulah yang disebut sebagai mu'alaf. Jadi intinya bukan masalah waktu atau bukan masalah berapa tahun, bukan gitu. Nggak ada batasan-batasan, nggak ada. Kalau selama dia masih lemah, jadi masih gampang ditarik lagi sama teman-temannya kafir, berarti dia masih mu'allaf. Tapi saya jujur ya, kata Sayyidina Umar, mu'allaf itu khusus di masa Nabi. Nabi wafat sudah nggak ada mu'allaf lagi. Nah, itu Sayyidina Umar. Maka dia keras dia. Nggak ada zakat mu'allaf selama beliau menjadi khalifah. Ada lagi, silakan tadi. Seorang budak yang mengeluarkan zakat itu larinya ke orang merdeka atau sama budak. Kemudian tuan yang punya beberapa budak, kemudian menzakati budaknya itu larinya ke merdeka atau yang orang budak itu. Zakat fitrah kan? Ya. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga tidak peduli apakah dia itu merdeka atau budak, dia keluarkan zakat berikan kepada orang-orang miskin. Nah, budak itu mestinya nggak menerima zakat. Kenapa? Karena sudah dicukupi oleh majikannya. Maka zakat, seandainya saya punya 10 budak nih, saya menzakati mereka 2,5 kilo kali 10, ya, berarti 25 kilo. Saya berikan kepada orang miskin. Nggak harus budak. Karena ini zakatnya budak maka berikan kepada budak, nggak ada aturan begitu. Jadi zakat fitrah itu penerimanya adalah orang miskin. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan zakat fitrah sama dengan zakat mal, yaitu penerimanya 8 asnaf tadi. Dan itu yang dipakai di Muhammadiyah. Muhammadiyah kan zakat fitrahnya dalam bentuk duit, Pak. Nah, duit itu dibagi-bagi kepada 8 asnaf ini. Taunya dari mana? Padahal saya bukan orang Muhammadiyah. Karena pernah ada orang mendekati saya, Ustadz, ini zakat fitrah untuk panjenengan. Duh, kok saya kena zakat fitrah, Pak? Saya nggak miskin, Pak. Oh, betul, panjenengan dimasukkan dalam fisabilillah. Nah, saya baru tahu, oh ternyata Muhammadiyah pakai teori zakat fitrah diberikan kepada 8 asnaf. Kalau guru saya, Ustadz Mudakir hafizahullah, zakat fitrah hanya khusus untuk orang miskin atau fakir. Jadi nggak bisa diberikan kepada ibnu sabil, kepada
Qorim nggak bisa, ya. Hanya untuk orang miskin. Karena dalam hadis disebutkan tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu makanan untuk orang miskin. Berarti nggak bisa untuk selain orang miskin. Tapi memang ada pendapat tersebut ada. Sehingga kalau ada yang mengamalkan itu ya jangan kita ingkari. Tidak usah diingkari, biarkan aja. Dia melakukan salah satu pendapat para ulama kita. Ada lagi mungkin? Monggo Pak yang mau bertanya. Tadi saya mau mengajukan ya. Yang susahnya ketika kita mencari orang yang goreng tadi. Apa perlu kita tanya apa goreng apa ora? Itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Kita melihat teman kita kehidupannya agak kurang, kita tanya, antum sebenarnya punya utang tidak? Gitu. Kalau punya, yuk kita bantu diselesaikan. Nah, kalau udah hutangnya diselesaikan, nah dibantu tambahannya, nggak ada masalah. Tapi ya biasa begitu tuh untuk orang yang dekat. Kalau nggak dekat, kadang-kadang malah merasa diriwui sama orang lain. Tapi kalau dekat, insya Allah nggak masalah. Saya pernah mencoba, Pak, tanya ke teman, karena diceritakan kepada saya, dia punya istri, statusnya istri itu menampakkan bahwa dia kurang gitu loh. Ini kan kasihan sebenarnya, karena jadi banyak orang tahu, karena statusnya di posting oleh istrinya. Akhirnya saya tanya, sebenarnya antum tuh punya utang tidak? Dia mungkin juga malu menjawab punya. Akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah, sebagaimana umat Islam yang lain punya hutang sama. Artinya yang punya hutang tidak hanya saya, tapi juga orang-orang lain, kata dia. Ya memang betul perkataan seperti itu. Ya alhamdulillah, dengan adanya kedekatan, maka hal-hal yang bisa kita bentukan tanpa ada rasa malu untuk menyampaikan tadi. Itu gorengnya karena orang dia kesusahan atau gorengnya karena dia hutang untuk bisnis? Sama nggak Sir? Nah, apa yang disebut sebagai gharim ini ada definisinya nanti di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan gharim itu yang berhak menerima zakat yang sudah jatuh tempo nggak bisa bayar. Sebagian loh, tidak semua mengatakan gitu. Tapi kalau belum jatuh tempo, belum gharim. Misalnya saya jatuh temponya akhir tahun, nah, sekarang saya mengeluarkan zakat, dia nggak boleh. Kenapa? Belum akhir tahun. Ada yang pendapat gitu. Ini pendapat yang ketat ini, ya. Terus juga para ulama mengatakan yang disebut gharim itu adalah untuk hutang yang mubah, bukan untuk hutang yang makruh. Hutang kenapa? Karena pengen punya motor gede. Nah, padahal nggak wajib pakai motor gede itu. Kamu nggak punya duit, kamu pengen punya motor gede, akhirnya ngutang-ngutang, nggak termasuk gharim yang berhak mendapatkan zakat. Jadi nggak semua orang saya punya utang berarti berhak dapat zakat, nggak begitu. Maka termasuk yang bisnis tadi ini tampaknya tidak bisa itu. Misalkan dia punya anak di pondok, misalkan 5, kemudian ternyata dalam beberapa bulan itu belum bisa membayar, itu termasuk goreng. Iya, no? Karena nggak mampu kan. Padahal sudah jatuh tempo kan. Mestinya setiap bulan ngasih uang bulanan ke anak di pesantren, tapi sudah 5 bulan nunggak. Nah, itu berarti gharim itu. Meskipun bisa jadi dia punya toko, tapi tokonya lagi sepi, nggak ada pembeli, nggak ada duit. Nah, itu gharim. Sehingga gharim bisa saja sebenarnya asalnya orang kaya. Saya bisnis kaya raya, ditipu orang, Pak, ludes harta saya, bahkan gara-gara ditipu utang saya numpuk 1 miliar misalnya loh, ini bukan tenanan. Nah, itu saya gharim. Loh, Ustadz kan punya mobil, iya, tapi mobil saya kalau dijual nggak bisa nutup uang utang 1 miliar tadi, gharim itu. Loh kan Ustadz rumahnya lantainya 2 lantai, tetap gharim. Karena rumah 2 lantai itu saya perlukan, Pak. Jadi tidak harus saya jual. Kecuali kalau rumah saya 100 lantai. Padahal yang saya pakai cuma 1 lantai.
Nah, yang 99 lantai itu dijual untuk melunasi utang. Lalu hanya 2 lantai dan memang diperlukan semuanya, atas bawah, atas istri pertama, bawah istri kedua. Nah, itu nggak harus dijual, Pak. Sekali lagi Ustaz, ini untuk zakat fitrah Ustaz. Zakat fitrah ini dalam bentuk sesuai dengan makanan pokok. Namun ada juga yaitu dia membayar uang, apakah itu dikonversikan dulu ke nilai harga makanan pokok yang sesuai dengan apa itu zakat, atau biasanya kan kita juga tidak tahu, dia hanya memberikan nilai uang rupiah itu sesuai dengan 2,5 kilogram. Nah, hal itu apakah juga diperkenankan atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, dalam rangka pembagian ini biasanya terkadang dia itu sudah mengeluarkan zakat fitrah, namun berhubung di kampung itu biasanya juga ya nanti dibagi juga menerima lagi. Nah, itu gimana, Ustaz? Yang pertama, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang? Ini diperselisihkan ulama, ada 3 pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Zakat fitrah harus dalam bentuk makanan pokok yang bisa disimpan. Beras kalau di Indonesia. Nasi nggak sah, karena nggak bisa disimpan. Oh, bisa disimpan tuh di kulkas. Nggak semua orang punya kulkas, Pak. Orang miskin nggak punya kulkas. Kemudian pendapat yang kedua, mazhab Hanafi, boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena uang itu lebih bermanfaat bagi orang miskin. Demikian alasannya. Pendapat yang ketiga, Imam Ibnu Taimiyah, tengah-tengah. Kalau memang kondisi normal, maka beras. Kalau kondisi terpaksa, dibutuhkan mata uang, saat itulah dikeluarkan dalam bentuk mata uang. Sehingga kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah, dan orang yang akan menerima mengatakan, kalau ada dalam bentuk uang, saya butuh uang Pak, karena mau beli obat, misalnya, silahkan kasihkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Pendapat yang ketiga ini mengatakan sah, karena memang dibutuhkan. Karena kalau panjenengan kasih beras, dia sudah tercukupi berasnya, sementara obatnya belum tercukupi. Kalau panjenengan mengikuti pendapat mayoritas ulama, tetap keluarkan beras, tapi silahkan dikasih sedekah uang untuk beli obat. Jadi jangan dibiarkan dia terlantar kesusahan sendiri tanpa bisa dapat solusi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, masalah penerima, ya. Saya sudah nerima zakat fitrah, padahal saya juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gak ada masalah. Zakat fitrah tadi diberikan kepada siapa? Fakir miskin kan? Nah, kalau memang kita fakir miskin, maka kita dikasih zakat fitrah, ya terima saja. Terus kita juga mengeluarkan, ya memang seperti itu, nggak ada masalah. Dalam satu hadis disebutkan, bisa jadi orang miskin itu mengeluarkan zakat fitrah, Allah kembalikan ke rumah dia lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Dia keluarkan 5 kilo, ternyata dikirim ke rumahnya 50 kilo, nggak ada masalah, badi malah wae. Nah sekarang, siapa yang disebut fakir yang berhak menerima zakat fitrah? Ini juga diperselisihkan lagi. Kalau mazhab Syafi'i, fakir itu adalah tadi yang pemasukannya kurang daripada pengeluaran wajib. Misalnya pemasukannya 900.000, pengeluaran wajibnya 1 juta. Ini fakir atau miskin. Tapi yang pengeluarannya 1 juta dan dia mendapatkan uang 1 juta pas, berarti nggak kurang, itu nggak fakir. Menurut Syafi'i lah, Tapi kalau menurut mazhab Hanafi nggak begitu. Fakir itu orang yang hartanya belum mencapai nisab. Jadi manusia dibagi 2. Kalau hartamu mencapai nisab 140 juta, berarti kamu kaya. Kalau hartamu belum 140 juta, baru 100 juta misalnya, berarti kamu miskin. Miskin dibandingkan yang kaya tadi. Nah, maka kalau pakai teori mazhab Hanafi, lebih mudah kita mengeluarkan zakat fitrah. Pokoknya orangnya hartanya belum mencapai nisab, berarti berhak menerima zakat fitrah. Karena kalau kita harus mengecek ya, apakah pemasukanmu kurang dari pengeluaran wajibmu, mungkin ya susah loh Pak.
Apa ditanya satu-satu nggih. Warga itu. Nggih. Biasanya kan bagi zakat fitrah kan diratakan nggih. Wabeh dikai ngoten nggih. Nah, seperti itu insya Allah masih sah karena adanya madhab Hanafi tadi ya. Bahwa yang belum mencapai nisab hartanya berarti dia termasuk miskin, berhak mendapatkan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, tampaknya sudah gelap gulita dan sudah merenung sendiri-sendiri. Nah, maka kita cukup dulu. Kalau ada pembahasan nanti silahkan di waktu yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.